Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri J. Saputra dengan NPM G1B020111. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain komponen struktur untuk lentur dalam mata kuliah struktur baja lanjut. Yang pertama yaitu kita membahas tentang daftar isinya terlebih dahulu, apa yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu tekuk torsi lateral, yang kedua parameter, yang ketiga hubungan L dan MN, yang keempat pencegahan, dan yang kelima tekuk lokal. Yang pertama, tekuk torsi lateral. Tekuk torsi lateral adalah suatu gejala di mana akibat momen lentur balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau bisa disebut displacement ke samping. Bila mana balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange akan mengalami tegangan tekan dan flange yang lain akan mengalami tegangan tarik. Dan ini ada contoh tekuk torsi lateral. Bila mana satu balok itu diberi beban di atas dan bawahnya, maka balok tersebut akan terjadi bengkok yang biasa disebut dengan tekuk torsi lateral. Dan bila mana beban tersebut sudah dilepaskan, maka balok tersebut akan berusaha untuk kembali ke bentuk seperti semula, akan kembali lurus. Dan ini selama gaya tekuk torsi lateral terjadi, maka akan ada grafik perpindahan gaya, yang dimana proses terjadinya tekuk torsi lateral pada sebuah balok. Ketika grafik tersebut sudah mencapai batas maksimum di sini, maka itu adalah momen maksimum dari gaya tekuk torsi lateral. Jikalau diteruskan nantinya, maka akan menurun grafiknya dan akan terputus dan terjadilah kegagalan struktur. Yang kedua, kita akan membahas tentang parameternya. Parameter tekuk torsi lateral itu yang pertama ada LB, panjang bentang tak terkekang. Yang kedua LP, batas dari kondisi pendek ke kondisi menengah. Dan yang ketiga LR, batas dari kondisi menengah ke bentang panjang tepi. Yang ketiga adalah hubungan L dan MN. Di sini bisa kita lihat bahwasanya ini adalah grafik dari L dan MN. Maka semakin besar L, maka maka hubungan dengan MN-nya akan semakin kecil. Kita lihat akan menurun. Tetapi semakin kecil L-nya, maka grafik hubungan antara MN-nya akan semakin besar. Bisa dilihat bahwasanya ini adalah parameter dari MN sendiri, MP, MU, dan MR. Yang keempat yaitu pencegahan. Pencegahan untuk tekuk torsi lateral. Yang pertama yaitu apabila LB-nya lebih kecil dibandingkan dengan LP, maka dibebani seperti apapun tidak akan mengalami tekuk torsi lateral, sehingga kapasitas momennya mencapai momen MP. MP akan terjadi ketika seluruh penampai mencapai tegangan leleh. Yang kedua yaitu agar tidak terjadi tekuk torsi lateral, cara pencegahannya adalah dengan membuat balok kecil yang lebih kecil daripada LP, atau membuat balok tidak terlalu panjang dengan membuat tambatan-tambatan lateral atau pengangkut lateral atau bracing lateral. Dan yang terakhir kita akan membahas sedikit tentang tekuk lokal. Tekuk lokal merupakan tekuk yang terjadi pada elemen penampang sayap atau badan karena plat yang terlalu tipis. Bila tegangan pada elemen-elemen penampang mencapai tegangan kritis plat, maka akan terjadi tekuk lokal. Tekuk lokal pada elemen plat dapat menyebabkan terjadinya kegagalan prematur pada keseluruhan penampang, atau setidaknya akan menyebabkan tegangan tidak merata dan mengurangi kekuatan keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan lambda dan MN. Dari pengertiannya yaitu semakin besar lambda pada balok maka kapasitas semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil lambda maka kapasitas momen akan semakin besar sampai satu titik mengalami momen plastis. Di sini ada parameternya. Yang pertama ada balok kompak, yang kedua balok langsing, dan yang ketiga balok tidak kompak. Dan ini adalah parameter tekuk lokal. Yang pertama yaitu lambda B yaitu kelangsingan bentang tak terkekang. Yang kedua MP yaitu momen plastis. Yang ketiga yaitu lambda P yaitu kelangsingan plastis. Dan yang keempat yaitu lambda R kelangsingan tak terkekang. Ini berikut adalah hubungan kelangsingan antara dan MN. Semakin besar lambda atau semakin langsing maka kapasitasnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil lambda maka kapasitas momennya atau MN akan semakin besar. Sekian, terima kasih. Begitulah penjelasan singkat dari saya mengenai desain komponen momen lentur. Saya Fikri Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.